bangkai berterbangan, genteng berterbangan. Ntar siapa yang mau benerin? Terus saya nggak bisa naik, nggak bisa manjat, nggak bisa benerin. Terus gimana? Oh, pokoknya nangis sejadi-jadinya. Saya itu nangis sejadi-jadinya kayak gitu. Jadinya kemungkinan maaf, kemungkinan pokoknya saya nangis sejadi-jadinya ya. Maaf. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau bercerita soal rasanya hidup seorang diri itu gimana ya. Ini ceritaku dulu ya, waktu saya masih kecil kayak gitu. Tak kasih selentingan dikit dulu ya. Seumpama ada kesamaan cerita sama video saya, jangan diambil hati. Berarti kebetulan ya, saya minta maaf kayak gitu ya. Dulu itu saya kan masih sekolah kelas berapa itu lupa ya, agak-agak lupa ingat. Pokoknya itu saya tinggal sendirian di rumah sendirian, masih kecil. Mae sama mbakku, dianya udah di Jakarta, maksudnya kerja lah ibaratnya ya. Jadinya saya di rumah sendirian. Tadinya saya disuruh tidur bareng sama buleku atau enggak budeku, tapi akunya nggak mau. Soalnya saya mikirnya ngapain orang punya rumah kok dibiarin nggak ada orangnya. Jadinya nggak maulah saya mikirnya, punya rumah biarpun rumah bambu nggak apa-apa, tak tidurin sayanya sendiri kayak gitu ya. Jadinya saya ya sekolah. Kalau sekolah itu kadang sebelum berangkat sekolah saya masak nasi dulu ya. Masak nasi sama lauknya itu saya beli sayur itu pas kalau malam itu kan ada warung itu kan kadang jualan sayur. Saya belinya di situ, ntar paginya saya masak. Jadinya sebelum berangkat sekolah itu sayanya itu masak dulu. Dulu kan belum ada kompor ya, jadinya pakai pawon, namanya kadang apa itu kayunya itu masih basah apa, jadinya gas sok nggak mateng lihat jam udah agak siangan, kayaknya itu keteteran atau gimana kayak gitu ya. Ya kayak pokoknya nyampe itu raiku cemong, muka itu cemong, cemong belepotan hitam kayak kayak gitu ya. Ya udah, jadinya udah habis masak, saya mandi. Kalau dulu kan sayanya itu ya masih ngangsu, belum ada sanyo. Jadinya kalau mau berangkat sekolah itu tak ya, seenggak-enggaknya ya sayanya air tak penuhin kayak gitu ya, tak penuhin terus buat mandi saya atau apa gitu. Jadinya kalau udah pulang sekolah sayanya tinggal makan enak. Nggak taunya air persediaan saya bisa habis selidis. Paling juga ada yang make, ya udah yang sabar aja. Kayak gitu. Paling juga yang make itu saya juga udah ngeh gitu aja lah. Biasalah orang males yang pengen pengen gampang ada air tinggal make kayak gitu, nggak mau rekasa gitu. Nggak mau rekasa, udah nggak usah dipikirin kayak gitu ya. Tiap pagi pulang sekolah ya kayak gitu. Ntar kalau sekira hari libur apa kan sayanya kan itu ya
ngurusin sawah, biarpun sawah cuma penghasilannya nggak seberapa, cuma dikit, jadinya itu ya ala kadarnya ke sawah itu sebisa saya, sesuka-suka saya kayak gitu. Jadinya kadang kalau dulu itu kan apa itu matun, jabutin rumput itu kan biasa kan, jadinya pulang sekolah saya jabutin rumput apa kayak gitu, ntar udah agak malam pulang kayak gitu, udah kayak gitu rutinitasnya kayak gitu. Tadinya dulu ada kejadian biasalah, namanya rumah bambu, hujan deras, angin kencang, pas dulu ada Mae, ada Mbak E itu apa itu gentengnya rumah itu berterbangan, terus apa itu gedek, bahasa Indonesia nih gedek itu apa ya rumah pinggir-pinggirnya itu kan dari bambu, jadinya itu bisa terbang terus, jadinya tinggal rangka doang, air masuk semua, baju basah semua. Dulu itu ngeliat Mae sama Mbak aku itu pada nangis ya, saya ngeliatin kayak orang bengong gini, hah, gembeng aku bilang cengeng gitu aja nangis, ngapain nangis gitu ya, mikirnya kayak gitu sayanya mah. Habis kayak gitu, habis dibenain, Mae nyuruh orang suruh benerin ya, biasalah dikasih duit kayak gitu ya, udah jadi udah. Terus kedua kalinya pas sayanya sama Mbak E doang, kejadian itu lagi, angin kenceng, terus hujan petir menyambar-nyambar, pokoknya angin lah kayak yang tadi itu, gedeke podo miber, ambil ketenge podo miber. Pas ada Mbak E yang nangis itu Mbak E, saya nggak nangis sama sekali, mikir saya jadi orang tuh jangan cengeng-cengeng amat, cewek kok cengeng. Saya sukanya kayak gitu ya, jadinya kalau ada dia kan masih udahlah, ada yang bantuin, ntar udah dibenerin sama tetangga kayak gitu ya, alhamdulillah kayak gitu. Udah ketiga kalinya kejadian lagi pas Mbak E di Jakarta, saya sendirian di rumah. Pas waktu itu saya habis pulang sekolah, hujan kenceng banget, petir menyambar di mana-mana, terus gentengku berterbangan, gedekku podo miber, dadine itu tinggal apa ya, kerangka, bajuku basah semua, diterpa angin, diterpa hujan. Orang namanya rumah satu petak doang, cuma ada kamar tidur, kamar tamu, terus pawon lah, aja dapur kapiin pawon pokoknya intinya cuma satu petak kayak rumah kontrakan kecil dari bambu kayak gitu, bertapangan begitu indahnya ngeliatnya, kayak gitu ya. Pas sendirian kayak gitu, saya baru nyadar, saya nangis sekencang-kencangnya. Karena apa? Di pikiran saya sendirian, rumah terbang kayak gitu, ntar siapa yang benerin, ntar saya tidurnya di mana, ntar malam tidurnya di mana, bajuku basah semua, saya pakai ganti apa, baju pakai apa. Terus pikiran kemana-mana, orang namanya sendirian itu kayak nggak ada yang nggak ada buat pegangan saya, nggak ada yang buat keluh kesah saya, nggak ada yang buat curhatan saya. Maksudnya kalau masih ada orang buat pegangan kan masih tenang, tapi ini pas di situasi sendirian, saya baru menyadari gimana rasanya perasaan kayak apa ya, bercampur baur, pecah, kayak apa ya, ngelihat rumah di depan mata seolah-olah itu dinding-dinding berterbangan, gedeknya berterbangan, genteng berterbangan, ntar siapa yang mau benerin? Terus saya nggak bisa naik, nggak bisa manjat, nggak bisa benerin, terus gimana? Pokoknya nangis sejadi-jadinya, saya itu nangis sejadi-jadinya kayak gitu. Jadinya
kemungkinan maaf, kemungkinan pokoknya saya nangis sejadi-jadinya ya, maaf, saya nangis sejadi-jadinya. Kemungkinan tetangga saya itu yang masih di situ kan kelihatan sendiri ya, kemungkinan juga dikasih tahu sama tetangga yang lain, jadinya mah mungkin ada rasa iba, ada rasa kasihan sama saya, soalnya saya tinggal sendirian di rumah gitu ya. Maaf, maaf, biasa tinggal di rumah ya. Alhamdulillah berkat bantuan tetangga saya, soalnya kan saudaranya Mae yang di situ kan tinggal cewek-cewek doang, yang cowok-cowok kan pada merantau kayak gitu ya. Jadinya alhamdulillah berkat bantuan tetangga saya ya kemungkinan ya alhamdulillah berkat bantuannya rumah saya yang gedek itu dibenerin. Padahal saya nggak punya paku, nggak punya peralatan buat buat bangun rumah apa, nggak ada sama sekali. Tapi berkat bantuan mereka, namanya mereka bawa paku sendiri, bawa martil sendiri, bawa itu sendiri kayak gitu, jadinya benerin rumah saya itu. Jadinya saya beres-beres sendiri, habis kayak gitu terus saya ngucapin terima kasih kayak gitu ya. Jadinya kayak gimana ya, baru rasain kalau hidup sendiri itu, kalau pas kejadian yang pilu kayak gitu rasanya itu gimana ya, gak ada pegangan apa, pokoknya udah pikiran nggak kemana-mana, tapi alhamdulillah ada aja yang mau menolong kayak gitu ya. Ya alhamdulillah kayak gitu ya. Udah cukup sekian itu video dari saya, daripada saya ingat-ingat malah tambah kumat, air matanya keluar semua. Video bisa diambil kesimpulan dari video saya kayak gini, kalau pas kita lagi ada temennya, nggak kerasa kalau kita nggak sendirian, masih ada yang bantu, masih ada buat berdebat, berantem, bercanda apa. Tapi kalau pas kita sendirian, kita baru menyadari kita itu butuh bantuan orang, kita nggak bisa hidup sendirian di dunia ini. Soalnya keahlian orang kan beda-beda, apalagi saya wanita kayak gitu. Kalau masalah rumah itu kan ibaratnya urusan orang laki-laki ya, kalau masak kan urusan cewek. Kalau pas kejadian rumah itu kalau nggak ada cowok, apa kita bisa benerin? Ya nggak bisa. Jadinya hidup itu ya nggak bisa sendirian, butuh tetangga, butuh keluarga, butuh dukungan dari keluarga terutama, terus dari tetangga, dari teman. Makanya itu ya saling, intinya kita harus saling menghormati. Kalau dikasih bantuan ya langsung bilang terima kasih ya, biar ucapan terima kasih itu nggak berat lah. Apa susahnya kita kalau dikasih bantuan, cukup bilang terima kasih. Itu ada yang ngasih bantuan itu udah seneng gitu, tanpa harus dikasih imbalan duit atau apa misalnya kayak gitu ya. Intinya ya manusia itu nggak bisa hidup sendirian gitu aja ya, harus butuh orang lain. Di dunia ini harus ada saling gotong royong, bahu membahu kayak gitu lah ya. Jangan patah semangat gitu aja ya. Udah cukup sekian itu cerita dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya.